sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara, orang-orang Islam sering menyebut mereka yang non-Muslim sebagai orang kafir. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang senang disebut kafir? Jelas tidak ada. Amin. Karena itu sebelum kita memberi label kafir kepada seseorang, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kafir. Kata kafir berasal dari bahasa Arab, artinya orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran. Dalam terminologi kultural, kata ini digunakan dalam agama Islam untuk menunjuk kepada orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, bila menyimak pengertian tersebut, jelaslah orang Kristen tidak termasuk dalam bagian ini. Kenapa? Karena orang Kristen tidak menyembunyikan atau mengingkari kebenaran Allah. Apakah Allah yang memberi label ini kepada golongan manusia tertentu? Menurut firman Allah, semua manusia yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah yang sama. Sehingga Tuhan yang menciptakan orang Islam adalah Tuhan yang sama yang menciptakan orang Buddha, orang Kristen, orang Hindu, bahkan ateis sekalipun. Dan seharusnya Tuhan tidak pilih kasih kepada ciptaannya. Bukankah demikian? Apakah pengikut Isa Al-Masih atau pengikut Yesus Kristus disebut kafir? Saudara, saya percaya Allah adalah Tuhan yang adil dan maha kasih. Amin. Sehingga walaupun seseorang melanggar hukumnya, ia tetap mengasihinya. Karena Allah adalah Rahman dan Rahim. Tapi juga Allah adalah sumber dari segala kasih. Tentang pengikut Isa Al-Masih, Al-Quran mencatat dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu dalam tanda kurung Isa Al-Masih, di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Itu tercatat dalam Quran surat ketiga Ali Imran ayat 55. Dengan jelas Al-Quran menyatakan bahwa pengikut Isa Al-Masih atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nasrani atau Kristen akan diletakkan di atas orang kafir. Sehingga dapat disimpulkan label kafir yang disematkan oleh orang Islam selama ini kepada orang Kristen adalah keliru. Sulit untuk dipahami bagaimana mungkin pengikut Isa Al-Masih, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, kata Quran surat 3 Al-Imran ayat 45. Sebab surat Al-Imran ayat 45 itu menyebutkan bahwa Isa Al-Masih adalah seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Karena itu bagi saya sulit untuk dipahami bagaimana mungkin pengikut Isa Al-Masih itu dapat disebut kafir. Karena itu di dalam Alkitab, Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12, Yesus sendiri berkata, Ana huwa nurul alami. Akulah terang dunia. Amin. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang-orang yang mengikuti Isa Al-Masih adalah orang-orang yang telah menerima terang kemuliaan Allah. Sehingga mereka disebut sebagai anak-anak Allah yang telah menerima warisan kerajaan Allah. Dan mereka bukanlah orang kafir seperti yang dituduhkan umat muslim selama ini. Sesungguhnya kata kafir juga ada di dalam Alkitab. Bahwa semua
agama memiliki konsep kafir. Tetapi yang menarik, Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 22, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengerti bahwa konsep kafir dipunyai oleh semua agama. Dan yang menarik, Yesus berkata, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Terima kasih, kami tidak akan saling mengkafir-kafirkan satu dengan yang lain. Sebab Engkau Allah yang Maha Kasih dan yang pasti mengampuni setiap orang yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.